Alhamdulillah. Baik, tafadhol Ustazah untuk memberikan kami pencerahan dan ilmunya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita ini, yaitu kelas terjemah Al-Quran Metode Azhariyah, yang pada sore hari ini kita akan melanjutkan masih dalam pelajaran tentang bagaimana menggunakan kamus dan memahami kata-kata di dalam kamus. Sebelum kita lanjut kepada pelajaran baru, sebagaimana biasanya, kita akan menyaksikan dulu presentasi dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah mengirimkan PR-nya. Apakah ada yang mau presentasi atau bagaimana, Bu Mela? Ada yang siap untuk presentasi? Ya, silakan. Barangkali ibu yang ingin, bapak ibu yang ingin presentasi, ada Ibu Febriana Wazli. Wah, ini ibu, masya Allah nih ya, semangat terus. Baik, ibu boleh di unmute sendiri mic-nya dan boleh menyapa terlebih dahulu. Ya, kita share screen. Ibu apa yang mau tampil, yang mau Febriana, Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Febriana? Ibu Ya. Oh, berarti Ibu yang kemarin ya, yang belum tampil kemarin? Ya, kemarin ada ini wifi-nya hack, Ustazah. Oh, saya nggak masukkan ya untuk hari ini. Nggak apa-apa Ibu, di apa? Saya udah dikirim dengan Rina. Oh iya, itu kan yang kemarin, jadi saya masukin yang baru atau saya mau cari dulu? Ya, saya masukin juga Ustazah yang baru. Sebentar kalau gitu. Ya. Saya lihat dulu kalau Ibu Febriana mau. Paling pertama Ustazah. Ya, soalnya ini kan itu yang kemarin Ibu, yang sekarang ini kayaknya nggak ada nama Ibu Febriana yang saya tulis di sini. Padahal saya kirim pertama Ustazah. Saya lihat dulu ya Bu. Paling atas Ustazah. Ya, sambil mempersiapkan, silakan Bapak Ibu yang lainnya untuk membuka lagi pelajaran-pelajaran yang kemarin. Dan nanti jika Ibu Bapak ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu ya. Nanti Mila akan panggil namanya, baru di unmute. Terima kasih. Ini ya Bu? Iya betul Ustazah.
Ini yang kemarin, nggak apa-apa. Silakan Ibu. Oh, yang kemarin. Oh, saya yang hari ini nggak masukin nama Ibu, nggak apa-apa. Yang ini aja Bu. Oh, yang kemarin. Oh, Ibu nggak siap dengan yang ini? Enggak bisa, Ustazah. Bisa. Yang kemarin yang ini malah nggak ketemu saya nama Ibu. Oh, paling atas sekali loh, Ustazah. Oh, berarti udah jauh di atas ya? Saya kirim ulang boleh, Ustazah? Sekarang nggak sempat masukin ke PowerPoint ya, Bu? Oh iya, siap. Ya, Ustazah. Menerangkan aja atau menerangkan yang ini? Ya, maksudnya kalau yang baru nggak ada di layar nggak apa-apa, Ustazah. Nggak apa-apa. Oh, siap. Ya, Oh, Ustazah. Ibu menerangkan yang baru? Iya. Oke, kalau menerangkan yang baru, saya tutup yang ini ya, Bu. Sebentar, Bu. Saya tutup yang ini. Supaya saya bisa masuk ke yang baru. Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Febriana Wazli, nomor induk AZH 590004, domisili Jakarta Selatan, PR tanggal 29 tahun 2004, juz 3, Al-Baqarah 203 sampai dengan Ali Imran ayat terakhir. Di sini saya menemukan yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 256. Al-Baqarah 256, baik. 256. Saya bacakan dari awal ya, Ustazah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisaha malaha. Wallahu sami'un alim. Jadi saya menemukan wallahu sami'un alim, Ustazah. Ya. Kata pertama Allahu, kata benda sama dengan yaitu isim, tandanya ada alif lam, artinya Allah, bentuknya isim ada alif lam, disingkat iyal. Kemudian kata kedua sami'un alimun, kata sifat adalah isim, tandanya ada tanwin, isim kembar ada tanwin, ikat. Artinya mendengar yang mengetahui. Bentuknya isim kembar ada tanwin. Terjemahnya Allah itu maha mendengar yang maha mengetahui. Subjeknya iyal, predikatnya ikat. Jadi SP sama dengan ikat plus iyal. Sekali lagi Ibu ya, iyalnya dibaca dulu ya Ibu ya. Jadi bahasa Arab Bu. Oh iya. Biasa ini santri-santri kita masih membiasakan diri. Jadi bacanya dari kanan dulu Ibu. Iya. Ya. Subjeknya isim ada alif lam, predikatnya isim kembar ada tanwin. Jadi subjek predikat sama dengan isim ada alif lam ditambah isim kembar ada tanwin. Ya, jadi artinya iyal ditambah ikat ya Bu ya. Ya, iyal ditambah ikat. Jadi bacanya bukan dari kiri ke kanan, ikat ditambah iyal. Sebab beda artinya. Ya, ini kita masih membiasakan membaca dari kanan ke kiri. Masya Allah, Allah iftah alaik Ibu ya. Masya Allah udah paham betul-betul Bu ya, nggak ada keraguan ya. Mungkin teman-teman masih ada keraguan sehingga khawatir bikin PR, takut salah dan lain sebagainya. Tapi dicoba, dengan kita coba jadi kita tahu kira-kira ada yang salah atau tidak gitu. Satu lagi Bu ya, Satu lagi ayat 261. Saya tuh pinter di. Silakan Ibu dibaca ayatnya dulu. 261 sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna ulang lagi. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kama salihat badin anbatat sanabila fi kulli sunbulati mi'atun habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Wasi'un. Wasi'un.
salah lihat saja. Wallahu wasi'un alim. Panjang wa-nya bukan sin-nya. Wallahu wasi'un alim. Ya. Presentasinya yaitu kata pertama Allahu, kata benda adalah isim, tandanya ada alif lam, artinya Allah. Bentuknya isim ada alif lam, disingkat iyal. Kata kedua wasi'un alim. Kata sifat adalah isim, tandanya ada tanwin. Artinya luas yang mengetahui. Bentuknya isim kembar ada tanwin, disingkat ikab. Terjemahnya, Allah itu maha luas yang maha mengetahui. Jadi subjeknya adalah isim ada alif lam, disingkat ia. Predikatnya isim kembar ada tanwin, disingkat ikat. Jadi subjek dan predikat adalah isim ada alif lam ditambah isim kembar ada tanwin. Demikian Ustazah, terima kasih. Masya Allah ya, kita berharap ya semua santri sudah bisa menguasai dengan sedemikian lancar ya. Jadi Ibu Febriana, mudah-mudahan nggak ada keraguan lagi ya Bu ya. Subjek predikat yang paling sederhana ini, sehingga kita nanti melangkah ke pelajaran berikutnya tidak ada lagi yang mengganjal. Masya Allah Ibu, Allah ditarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari ini mau presentasi atau bagaimana, ada Ibu Cynthia. Ibu Cynthia ada? Kalau Ibu Cynthia tidak ada, mungkin kita lewatkan saja ya. Ini sekali lagi mohon perhatian ibu-ibu yang mau presentasi. Kalau mau presentasi tolong disebutkan nama, dituliskan nama di kertasnya, juga nomor induknya ya, nomor induk santri sama domisili. Jadi supaya saya tahu ibu ini dari mana. Tadi Ibu Febriana dari mana Bu? Saya lupa lagi Bu. Domisilinya di mana Bu? Jakarta Selatan, Tebet Ustazah. Ya Allah, dekat berarti dari sini. Baik. Kalau tidak ada Ibu Cynthia, kita lanjut ke Ibu Suherti ada. Bu Suherti mau presentasi atau tidak? Kalau Ibu Suherti ini sudah bikin bagus, dikirim namanya, nomor induk santrinya, dan berasal dari Blitar. Dari Blitar ya. Masya Allah, ini dari berbagai tempat yang berjauhan. Kita bertemu dalam forum ini untuk mendalami Al-Quran. Subhanallah. Tidak ada Ibu Suherti? Tidak mau presentasi? Baik, kita lanjut lagi ke Ibu Yuniar Sukmawati. Ada nggak Ibu Yuniar? Sebab ada yang kirim PR tapi nggak mau presentasi. Ibu Yuniar mau presentasi nggak Bu? Kalau ada Bu Yuniar, di unmute. Tidak ada ya. Lanjut, ini ada Ibu Prima Sandia Dewi. Ibu Prima, apakah mau presentasi? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Prima hadir? Hadir Bu, tapi saya lagi di jalan, takut sinyalnya ini putus-putus. Ibu mau presentasi atau tidak? Saya nyimak aja deh Bu. Oke, kalau itu ini PR-nya udah kita terima ya. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum. Ini katanya sibuk ya, tapi Masya Allah PR-nya ini bagus semua. Dan insya Allah tidak ada. Masih di perjalanan Bu. Ya, saya ingin santri-santri itu saya mau tahu sejauh mana santri-santri sudah menguasai, sudah di atas 75% rata-rata, ada yang sudah 100%, apakah masih ada yang di bawah 50%? Mungkin saya tidak tahu kalau tanpa ada PR ya. Baik, kemudian ada Umu Afif dari Bukit Tinggi. Umu Afif ada nggak? Mau presentasi nggak Umu Afif? Boleh, Ustazah? Ya, silakan Umu Afif, Masya Allah. Umu Afif dari Bukit Tinggi, ya silakan. Dua ayat aja ya, Umu Afif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang tayangkan saja ya, sudah. Di ayat kursi sudah. Surat kedua ayat 255. Surat kedua 255 ya ini Bu ya. Ya. Ya, silakan. Allahu hayyul qayyum. Atau dari awal dibaca sudah? Ya, silakan. Ya. Di kata pertama Allah, tandanya ada alif lam, bentuknya iyal, artinya Allah. Kata kedua al-hayyu al-qayyum, tandanya ada dua alif lam atau ikal ya, isim kembar alif lam, artinya yang maha hidup, yang maha mengurusi makhluk. Jadi kalimat sempurnanya SP-nya iyal tambah ikal. Baik, langsung saya koreksi ya Bu ya, sebelum masuk ke yang kedua. Kita sudah belajar berapa macam predikat ya. Kita baru belajar 4 macam predikat. Ya. Predikat yang kita belajar pertama iyat, isim ada tanwin ya. Iyat. Yang kedua predikat yang sudah kita pelajari isim kembar ada tanwin. Yang ketiga yang sudah kita pelajari kata majmuk. Yang keempat yang sudah kita pelajari tentang predikat adalah susunan kata depan. Nah, kalau ikal ini kita udah belajar belum ikal sebagai subjek? Kita belum belajar ya Bu ya. Kita belum belajar ikal sebagai subjek. Kalau ikal sebagai subjek pengertiannya beda lagi Bu. Iya. Jadi Ambil yang lain. Nah, ikal ini bisa jadi predikat. Ikal ini bisa jadi predikat tapi beda makna nanti dengan yang 4 tadi itu. Beda makna dan dia tidak disebutkan Allah di sini. Dia biasanya diganti dengan kata ganti. Jadi ini kita belum belajar ya Bu ya. Di sini ikal tidak bisa menjadi predikat di sini. Karena dia coba boleh juga Ibu lihat nanti tidak ada yang subjek yang predikatnya alif lam ikal gitu, kecuali subjeknya itu berbentuk kata ganti. Ya. Jadi di sini bukan subjek predikat yang kita pelajari itu Bu, yang artinya hanya sekedar Allah itu. Jadi di sini pengertiannya bukan itu. Ya, jadi kita belum belajar ikal sebagai predikat. Nanti kalau ikal sebagai predikat, maknanya berbeda lagi. Jelas ya? Lanjut. Yang subjek sebagai, yang predikatnya sebagai KM yang sudah kita ambil. Yang predikat yang sudah kita pelajari kan 4 ya Bu ya? Ya. Iya, ikat, KM, sama SKN. Ada nggak di antara yang 4 itu ikal? Enggak ada. Nggak ada ya, jadi ini kita belum belajar. Karena ini bukan termasuk makna yang 4 itu. Maknanya beda lagi yang ini. Iya. Ya Bu ya, ini bisa ya. Kayak ini, tapi pengertiannya beda lagi. Terjemahannya beda nanti Bu. Oke. Sekarang Ibu silakan yang kedua. Yang kedua Ibu pilih yang mana? Saya ganti yang predikatnya KM saja. Yang mana ayat berapa? Ayat surah Ali Imran ayat 11. Ali Imran ini tulisan Ibu bukan? Iya, itu halaman 2, terus yang halaman 5-nya sudah. Halaman 5. Oke, Ya. ini. Bukan, mundur. Halaman 5. Ya ini. Ayat yang mana Bu? Saja. Ayat yang nomor 12 itu Ali Imran ayat 11. Allahu syadidul iqab. Silakan Bu, silakan. Oke. Jadi di ujung ayat surah Ali Imran ayat 11, Allahu syadidul iqab. Jadi kata pertama Allah, tandanya ada alif lam, artinya Allah, bentuknya iyal. Kata kedua, syadidul iqab, itu KM, artinya
KM sudah. Ya betul. Ya. Alhamdulillah. Artinya maha atau sangat pedih siksaannya. Jadi ST-nya adalah iyal tambah KM. Terjemahnya Allah itu sangat pedih siksanya. Betul saja. Masya Allah. Ya, ini betul Ibu ya. Kita sudah belajar predikat itu terdiri dari KM. Ya, subjeknya iyal, predikatnya KM. Ini betul Bu. Artinya Allah itu sangat pedih atau Ibu artikan apa tadi? Allah itu sangat pedih siksaannya. Sangat pedih siksaannya. Iya betul Ibu. Ini predikatnya berbentuk KM ya Bu ya. Allah iftah alaik. Jadi kita belum belajar yang ikal ya Bu ya. Karena pengertian ikal nanti beda lagi ketika dia jadi predikat. Baik, kita lanjut Ibu, dua aja Bu ya. Ini dengan Ibu Desmiroza. Ada Ibu Desmiroza? Ada Ustazah. Iya, Ibu Desmiroza, coba lihat wajahnya. Ibu Desmiroza ini luar biasa ya. Dapat jempol nih Bu Desmiroza, Mumtaz. Syukran, terima kasih Ustazah. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, santri semuanya, ini Ibu Desmiroza selalu ngirim PR, selalu menyerahkan PR, dan beliau luar biasa mengerjakan dengan komplit semuanya ya. Ayatnya ditulis, kemudian uraiannya juga jelas sekali gitu. Ya, satu persatu. Ayat mana yang dituju, kemudian uraiannya, kemudian bentuk susunan kalimatnya dan terakhir maknanya. Kalau kita lihat tadi dari beberapa PR, ada yang satu halaman ini dibagi dua kertasnya. Saya nggak bisa baca. Saya nggak bisa baca dan juga ayatnya tidak ditulis ya. Sehingga kalau dibagi dua lagi kertas ini kan makin kecil. Makin kecil jadi yang meriksa itu susah gitu. Nah, ini standar, ini sudah standar. Ya, teman-teman semua, para santri, untuk bikin PR ikuti aturannya. Tulis dulu ayatnya sehingga kalau terjadi kesalahan kita gampang merujuk. Dan juga kalau Ibu baca, saya juga jadi tahu bacaannya di mana yang kalau ada kesalahan makhraj ataupun tajwidnya. Silakan Ibu Desmiroza. Ibu baca dua aja Bu ya, semuanya bagus Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Desmiroza dari Padang, Ustazah. Saya akan menampilkan dua ayat, yaitu yang pertama Al-Baqarah 263. 263, sebentar Bu ya, 263 ini ya Bu? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qaulum ma'rufun wa maghfiratum khairum min sadaqati yatba'uha azan. Wallahu ghaniyyun halimun. Jadi di sini saya ambil yang Allahu ghaniyyun halimun. Di sini yang pertama itu kata pertamanya itu Allahu, kata benda yang merupakan isim juga, ada tandanya, ada alif lam, kemudian Allahu artinya adalah Allah. Pada kata kedua yaitu Ghaniyun Halimun merupakan kata sifat, ini adalah isim kembar dengan adanya tanwin. Jadi kalau kita seperti ini kembar, kita sisipkan yang di antara dua isim nanti artinya. Jadi artinya adalah maha kaya yang maha penyantun. Bentuknya adalah ikat. Jadi di sini Allahu adalah iyal, merupakan subjek. Ghaniyun Halimun adalah ikat, merupakan predikat. Jadi iyal ditambah ikat itu merupakan SP atau kalimat purna. Artinya Allah itu maha kaya lagi maha penyantun. Santi Ibu ya, luar biasa. Ini bentuk sempurnanya dari PR kita ya. Bentuk sempurnanya, dan Ibu udah biasa Bu ya membaca dari kanan ke kiri, iyal ditambah ikat ya Bu ya. Kita masih biasakan kadang-kadang ikat ditambah iyal, kan beda nanti dengan iyal ditambah ikat. Ya. Satu lagi Ibu. Satu lagi ambil yang surat Ali Imran yaitu ayat 4. Ayat 4 Ali Imran, ayat 4 ini Bu ya. Silakan Bu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun sadidun. Wallahu azizun dzuntiqam. Yang saya ambil di sini adalah Allahu azizun. Jadi di sini merupakan yang pertama, kata pertamanya Allahu, kata benda, isim, tandanya ada alif lam, kemudian artinya Allah, itu bentuknya adalah iyal. Kemudian kata keduanya azizun, merupakan kata sifat, tandanya ada tanwil, artinya maha perkasa. Jadi bentuknya adalah iyat. Allahu iyal merupakan subjek, kemudian azizun iyat merupakan predikat, iyal ditambah iyat adalah SP atau kalimat sempurna, dengan terjemahannya adalah Allah itu maha perkasa. Demikian Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumtaz Ibu ya. Ini kenapa saya perlu ya ibu-ibu menulis ayat juga ya. Kan sehingga saya tahu apa yang perlu diperbaiki. Contoh seperti ini ya. Lihat, perhatikan ya ke screen semuanya. Innalladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadidun. Dalam menulis adzabun itu kan satu kata, Bu ya. Jadi kalau nggak muat di atas, azabunnya turunin semua atau baknya sambungin ke azabun. Ya, mohon perhatian. Kan dengan begini jadi tahu gitu. Ya, semua jadi ikut melihat. Jadi kita tidak boleh memisahkan satu kata dengan satu hurufnya. Jadi ibu tulis di atas semua, atau karena nggak muat ibu tulis di bawah aja semuanya, azabun. Jadi nggak boleh tulis azabunnya ada di bawah. Iya, Ustazah. Karena dia satu kata ya. Jadi tidak seperti bahasa Indonesia sebelum, boleh dipisah-pisah suku katanya. Dalam bahasa Arab ya nggak ada yang dipisah suku katanya. Ya, jadi ini dari segi tulisan ini mungkin bukan termasuk pelajaran, tapi karena kita melihat, jadi dengan otomatis saya bisa membetulkannya, Bu. Ya, ini catatan untuk semua. Sudah ya, cukup ya yang presentasi hari ini. Ya. Kita lanjut kepada pelajaran yang baru. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut dengan pelajaran yang baru? Tentang PR tadi, saya mengharapkan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, santri-santri semua, yang tidak mau dipresentasikan PR-nya nggak apa-apa, tapi kalau bisa ada PR yang disampaikan kepada saya, terutama kepada santri-santri yang masih ragu. Yang masih ragu apa PR saya ini betul atau tidak. Nah itu saya perlu tahu di mana keraguan itu gitu. Sehingga saya tidak perlu ditampilkan di kelas, tapi saya tahu di mana keraguan Bapak dan Ibu tentang PR. Nah saya melihat dari PR yang masuk, banyak sebenarnya PR yang masuk, rata-rata tidak mencantumkan yang diikat. Ghafurun rahimun diartikan maha pengampun, maha penyayang. Banyak sekali dan mayoritas yang tidak meletakkan atau mensisipkan yang di tengahnya. Karena itu PR ini saya minta diurai supaya tahu di mana yang belum dikuasai. Seperti itu. Jadi kalau nanti sudah menguasai semua, baru kita dengan singkatan-singkatan aja, nggak perlu lagi kita terangkan tandanya, alif lamnya, tanwinnya. Jadi saya ingin melihat secara mayoritas yang sudah menguasai ini. Dan yang masih ragu-ragu silakan kirim PR-nya. Di mana keraguannya kita tidak perlu tampilkan di kelas, tapi saya nanti bisa perbaiki kira-kira keraguannya itu di mana. Ada yang mau bertanya ya, silakan Bu Mulyanah ya. Ada 2 orang aja ya sebelum kita masuk pelajaran baru. Saya mau tanya Ustazah. Di-unmute, iya silakan. Saya Diana dari, sebentar Ustazah, saya coba untuk kameranya saya buka ya Ustazah. Iya silakan. Kok nggak bisa ya Ustazah ya? Kamera? Itu iya. Bu, videonya di... Biasanya sih bisa, ini kok nggak keluar ya gambar saya. Ya udah nggak apa-apa Ibu, lanjut. Iya, Ustazah saya masih belum paham
tentang kalimat majemuk Ustazah, mohon maaf. Oh iya, kalimat majemuk. Iya. Nanti Iya. nanti saya di sini ada urai kemarin tentang tentang PR yang sebelumnya, 2 pertemuan sebelum. Kalimat majemuk itu kan 2 kata, Bu ya. Iya. 2 kata maknanya jadi 1. Kata-katanya 2 tapi pengertiannya 1 pengertian. Tanda-tandanya kita melihatnya kepada isim yang kedua dulu. Ada alif lam. Jadi kita sebelum melihat isim yang pertama, lihat yang kedua dulu, ada alif lam. Kemudian baris yang terakhirnya kasroh. Syadidul iqabi. Al-iqabinya dulu kita lihat. Ya, kalau ada alif lam, kemudian huruf terakhirnya bi. Dan isim yang pertama bukan kata depan. Nanti saya terangkan di slide ini ada. Baik. Ya, Baik, saya lebih jelas kalau kelihatan kata-katanya, Ibu ya, ada di slide ini. Baik. Ya Ustazah, baik Ustazah. Ustazah, saya ingin bertanya Ustazah. Raise hand. Terima kasih Ustazah. Ya, Assalamualaikum. silakan. Saya Ustazah, Dengan Ibu apa? Reni Indah Niar. Silakan Ibu. Ya, ini Ustazah mau tanya yang di ayat Al-Baqarah 282. Yang di akhir ayat itu kan di akhir ayatnya wallahu bikulli syai'in alimun. Nah, di sini kalau saya coba urai yang di sini Ustazah. Jadi wallahu-nya itu sebagai iyal, bikulli syai'in sebagai SKN Ustazah. Ya. Kemudian yang ketiga ada 3 kata, jadi alimun sebagai iyat. Jadi ada iyal, ada SKN dan ada iyat. Apakah itu benar Ustazah? 282 Ibu ya. Wallahu bikulli syai'in. Iya, Al-Baqarah 282 Ustazah. Ya. Jadi Di ujung ayat 282. ya, jadi antara subjek dan predikatnya kan ada terpisah ya. Dengan bikulli syai'in. Iya. Ya, alimun tuh sebagai predikat. Iya. Ya, bikulli syai'in. Iya, alimunnya predikat. Iya, predikatnya alimun. Jadi bikulli syai'in itu keterangan aja. Dia bukan SKN ya Ustazah ya, karena ada kata depannya bikulli syai'in. Tunannya SKN. Tapi posisinya dia sebagai keterangan. Ya. Predikatnya alimun. Alimun. Ya. Allah. Ya saya buat, jadi SKN itu bukan predikat ya. Di sini posisinya. Iya. Kalau bikulli syai'in, Allah itu dengan sesuatu belum sempurna. Jadi kan SP itu kan kalimat sempurna, Bu. Kalau Ibu menjadikan itu predikat, berarti kita mengartikannya Allah itu dengan segala sesuatu. Belum sempurna kalimatnya. Berarti bukan SP. Ya? Karena SP itu suatu susunan yang sudah mengandung pengertian. Maka kalau dilanjutkan kepada alimun, baru ada pengertiannya. Allah itu sebenarnya susunannya Allahu alimun bikulli syai'in. Ya, Syai'in gitu ya. Baik, kita lanjut ya. Mohon maaf, buku yang lainnya boleh di-unmute mic-nya ya Bu. Ustazah, boleh tanya Ustazah? Pelajaran baru ya. Baik Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Kembali ke kita Boleh tambah 1 Ustazah? Tolong di-unmute dulu ya. Saya terangkan dulu, nanti waktunya tanya jawab setelah saya terangkan. Membuka kamus ya. Cara membuka kamus itu seperti apa? Kemarin kita sudah mencari akar kata ya. Rahimun kemarin ya. Ya, al-rahimu dibuang alif lamnya, terus dibuang ya-nya, tinggal rahimah. Ya ingat ya yang kemarin pelajaran. Kemudian ghafurun, dibuang wawunya, jadi ghafaro. Qaharun, dibuang alifnya, jadi qaharo. Sekarang lihat ke sini, membuka kamus.
kata kerja ini mengenal kamus ya. Kita belum belajar kata kerja dalam susunan kalimat. Kita mengenal bentuk-bentuknya. Kata kerja di dalam bahasa Arab umumnya terdiri dari 3 huruf. Polanya itu fa'ala. Umum ini, secara umum. Kalau ada yang lain dari ini tuh cuma sedikit. Ini yang paling banyak yang bentuknya 3 huruf. Nah, kita pakai polanya fa'ala. Ini kata kerja masa lampau atau past tense, sesuatu yang sudah terjadi. Kemudian dia menjadi yaf'alu, ini kata kerja yang sekarang atau yang akan datang. Kalau dalam bahasa Inggris yang sekarang dan yang akan datang dipisah. Kalau dalam bahasa Arab dijadikan satu. Sekarang dan yang akan datang jadi satu. Yaf'alu bisa terjadi sekarang ataupun yang akan datang. Kalau fa'ala itu pasti telah berlalu, sudah terjadi. Ya. Ini bentuk pola dalam bahasa Arab. Saya kasih ini kenapa ainnya ini dikasih merah. Ya. Perhatikan, yang menjadi persoalan dalam kata kerja adalah huruf di tengah ini. Huruf di tengah kalau di kata kerja masa lampau, past tense, fi'il madhi ke bahasa Arabnya, di huruf sebelum terakhir kalau dalam kata kerja sekarang dan yang akan datang. Jadi ain yang di sini sama ain yang di kata kerja sekarang dan yang akan datang, present dan future. Kita lihat. Huruf pertama apa? Huruf pertama fa. Ya, kalau dia sendiri kan tulisannya fa begini. Kalau disambung dibuka fa-nya. Ya. Huruf kedua ain. Ya, kalau ditulis begini sendiri. Tunggal. Kalau disambung dia kiri kanan menjadi begini tulisannya. Kata ketiga lam. Fa'ala, lam, la. Dia disambung hurufnya terakhir, berarti disambung dengan kata yang sebelumnya. Ini dasar dari semua kata kerja di dalam kamus. Ya, silakan ditulis, dicatat. Oh, gak ada suaranya? Ya, belum. Sudah selesai nulisnya? Ya, perhatikan lagi ini. Ini sengaja yang huruf ain yang di tengah-tengah ini saya kasih warna merah supaya jadi perhatian. Di tengah-tengah di fi'il madhi, di kata kerja masa lampau, di huruf sebelum terakhir kalau dia di fi'il mudhari atau kata kerja yang akan datang atau yang sekarang. Kenapa dikasih tanda merah? Karena cuma dia yang berubah-ubah. Yang lain tidak berubah-ubah. Jadi fa'ala nanti bisa fa'ila, bisa fa'ula. Berubah-ubah dia. Ain yang ini juga gitu. Bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu, bisa yaf'ulu. Kenapa kita kasih merah di sini? Karena dia yang berubah-ubah, yang lain tidak berubah. Ya, kita lanjut. Fa'ala yaf'ul ya. Ada bunyi A di A ya. Saya kasih baris ini sekarang. Kasih harakat A.
Di presentnya juga a. Fa'ala yaf'alu. Contohnya apa? Fataha yaftahu. Ya, contohnya fataha yaftahu. Lihat dulu nanti menulis. Jadi dari a yang di sini tetap menjadi a di kata kerja sekarang. Ada juga yang a di sini bunyi a, ainnya baris fathah. Pas di presentnya, pas di yang sekarangnya jadi i. Jadi a di sini menjadi bunyi i di sini. Contohnya lihat dulu nanti menulis. Jalasa menjadi yajlisu. Di sini a, di sini jadi i. Ya. Kemudian yang ketiga fa'ala yaf'ulu. Jadi tadi ain ini berubah-ubah. Ya, ada bunyi a di sini jadi bunyi u. Contohnya kataba yaktubu. Jadi u bunyinya di sini. Kesimpulannya fa'ala ini bentuknya kan sama nih, yang pertama, yang kedua, yang ketiga sama-sama fa'ala semua. Di kata kerja masa lampau, fa'ala semua. Begitu di kata kerja sekarang dan yang akan datang, bentuknya bisa berubah-ubah. Bisa jadi yaf'ala, bisa jadi yaf'alu, bisa jadi yaf'ilu, bisa jadi yaf'mulu. Jadi yang berubah apa? Yang berubah ainnya. Bisa a, bisa i, bisa u. Contohnya dalam kata-kata fataha menjadi yaftahu. Jalasa menjadi yajlisu. Kataba menjadi yaktubu. Nanti kalau buka kamus akan ketemu seperti ini. Buka kamus cari fataha, pasti langsung di sebelahnya ada yaftahu. Jalasa pasti sebelahnya langsung yajlisu. Kataba sebelahnya langsung yaktubu. Polanya ini dia. Polanya tiga ini. Asalnya sama, fa'ala, fataha, jalasa, kataba, sama semuanya fa'ala. Giliran di kata kerja sekarang dan yang akan datang bisa menjadi a, bisa menjadi i, bisa menjadi u. Bisa yaftahu, bisa jadi yajlisu, bisa jadi yaktubu. Ya, silakan ditulis dulu. Oh, sampai kemarin.
Ustazah, mungkin saran aja kalau mau cepet di screenshot dulu Ustazah, nanti jadi disalin di buku. Ya, tenang Bu, nggak apa-apa. Nanti biar bisa dipelajari, nanti kita akan ada bukunya juga semuanya ya. Sekarang Iya. kita warming up aja. Ini kita akan ulang semua nanti setelah kita setelah ada bukunya. Jadi yang ketinggalan nggak apa-apa, masih bisa ngikutin. Kita lanjut ya. Tadi kan ada fa'ala, yaf'alu. Dua-duanya fathah. Dua-duanya bunyinya A. Ya, perhatikan ke sini lagi, dua-duanya bunyinya A. Ya, fathah dan fathah. Contoh, ini contoh aja. Zahaba, yadhabu. Nah, kita nanti mulai buka kamus. Nanti akan ketemu seperti ini. Zahaba, yadhabu. Mana'a, yamna'u. Fataha, yaftahu. Ya, ini boleh di screenshot tapi untuk penggunaan sendiri ya, nggak disebar ke yang lain ya. Kalau mau screenshot karena katanya waktunya nggak cukup. Iya. Ini untuk penggunaan sendiri, tidak di-share. Baik Ustazah. Jangan Sebentar, Ustazah. titip amanat ya sama ibu-ibu. Baik Ustazah. Siap. Insya Saya Allah. mencatat bentar, Ustazah. Mencatat bentar. Saya percayakan istilahnya, kita sama-sama niat baik ya. Kita juga tidak bisa juga berburuk sangka sama orang lain. Tapi ketika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita mau bagaimana? Ya, jadi saya mohon pengertiannya dan saya amanatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, santri-santri Azhariyah. Semoga ilmu kita berkah, Allah ridho pada kita. Dan mudah jalan kita untuk bisa memahami Al-Quran. Amin. Amin. Nah, lanjut ya, kita ini cuma contoh aja. Fa'ila, kalau yang kedua ain berharakat kasrah. Jadi ada yang ainnya dua-duanya fathah. Ada ain yang dua-duanya kasrah. Ya, contohnya hasiba, yahsibu, naimah, yanaimu, warisa, yarisu. Ya. Boleh silakan di screenshot tapi untuk penggunaan sendiri. Bukan untuk orang lain apalagi di luar kelas. Ya. Bentuk dua kasroh ini, fa'ila, yaf'ilu ini, ya contohnya seperti ini, kata-kata yang polanya seperti ini sangat sedikit. Ya, yang pakai i dua-dua ini sedikit, nggak berapa banyak. Kita lanjut ya. Sekarang ada dua-duanya dhammah. Kedua ain berharakat dhammah. Fa'ula, yaf'ulu. Dua-duanya dhammah. Nanti kita akan ketemu ketika buka kamus. Contohnya apa? Hasuna, yahsunu. Yahsunu. Karuma, yakrumu. Kemudian qaruba, yaqrubu. Nah, yang polanya seperti ini juga sedikit ya. Kata kerja ini umumnya digunakan untuk memuji atau menyatakan kekaguman. Nah, ini pola yang UU ini, kata kerja masa lampau dan kata kerja sekarang dan yang akan datang. Kalau bunyinya UU pada umumnya digunakan untuk memuji, untuk menyatakan kekaguman. Jadi jumlahnya juga sedikit. Nah, ini tanda-tanda yang sedikit. Bahkan nggak akan banyak kita ketemukan yang dua-duanya U atau yang dua-dua I. Itu jarang. Ada tapi nggak terlalu banyak. Bisa lanjut ya? Lanjut. Nah, pola kata dalam bahasa Arab. Lihat ke sini. Ya, pensilnya taruh dulu. Semua lihat screen dulu ya. Kita berurusan dengan kamus, mau tidak mau kita harus mengenal bentuk-bentuk ini. Yang pertama, kalau kita buka kamus pasti ketemu 3 huruf. Ya, ini kata kerja masa lampau. Kataba. Kita kan kelasnya kelas terjemah, bukan kelas bahasa Arab aja. Maka kita harus tahu artinya apa. Kataba ini artinya telah menulis. Karena dia kata kerja masa lampau. Dalam menerjemah kita harus tulis kata telah. Jadi telah menulis. Kemudian yaktubu. Sedang. Yaktubu artinya sedang, akan menulis. Jadi kalau kata telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis.
Nah, di kamus, Bapak Ibu setelah ada kata-kata kataba, yaktubu, biasanya diikuti dengan kata ketiga, misalnya kitabatan. Ya, di dalam kamus pada umumnya ada kataba, ada yaktubu. Kata selanjutnya adalah kitabatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, santri-santri semua sudah belajar yang namanya kitabatan itu ada tanwin. Kalau ada tanwin itu berarti isim. Berarti kata benda atau kata sifat. Di kamus tidak dijelaskan itu. Di kamus cuma ditulis kataba, yaktubu, kitabatan, terus ada arti di sebelahnya menulis. Sehingga santri-santri ketika ketemu dengan kata-kata kitabatan, kemudian diterjemah, tetap aja diartikan sebagai menulis. Padahal kitabatan artinya adalah tulisan. Bedakan dengan telah menulis, sedang menulis, dengan tulisan. Telah menulis bekerja, yaktubu sedang menulis juga bekerja, sedangkan kitabatan tidak ada pekerjaan di sini, yaitu tulisan artinya. Tulisannya bagus, ya kan? Tulisannya indah, itu pakainya kitabatan. Jadi kitabatan ini kata benda atau kata sifat. Di dalam kamus tidak disebutkan, karena Bapak Ibu semua sudah belajar tentang isim, maka yang ada tanwin berarti isim. Baik itu nanti kata benda ataupun kata sifat. Contoh yang kedua, mana'a, artinya telah melarang atau telah mencegah. Mana'a artinya telah melarang atau telah mencegah. Kita sekarang kelasnya terima, kita bukan cuma membuka kamus, oh udah ketemu mana'a, selesai. Tidak, kita harus memahami maknanya. Kemudian yamna'u untuk kata kerja sekarang dan yang akan datang. Artinya sedang atau akan melarang, akan mencegah, sedang mencegah. Ya, kalau ada bentuknya yang seperti ini. Kemudian kata ketiga, di dalam kamus itu ada kata-kata man'an. Man'an itu artinya larangan. Jadi bukan lagi kata kerja, larangan. Bentuknya sudah isim. Contoh yang ketiga, jalasa, telah duduk. Ini kita menerjemahkan telah duduk karena dia kata kerja masa lampau, telah terjadi. Jalasa kita artikan telah duduk. Masuk ke sini bacanya jadi yajlisu. Yajlisu artinya sedang duduk atau akan duduk. Kata kerja juga. Kemudian jalsatan. Nah, di sini nanti baru pengertian bahasa Arab itu jalsatan kan artinya duduk juga ya. Duduk, tapi dia berbentuk isim. Lihat contoh. Jalasa yajlisu, jelas jalasa telah duduk. Yajlisu sedang atau akan duduk. Majlis, majlisun ini harusnya. Majlisun harusnya sini. Majlisun kita udah jadi bahasa Indonesia majlis. Ibu-ibu selalu pergi ke majelis taklim. Ini majelis kita. Ini tempat pengajian kita. Di negara kita juga dipakai majelis permusyawaratan rakyat. Ya, asalnya dari jalasa yajlisu. Ini majlisun ya, bukan majlisa. Majlisun. Jadi majelis ini menjadi keterangan tempat. Kemudian ini tempat duduk-duduk atau tempat berkumpul untuk duduk. Sedangkan jalsatan ini isim juga. Isim artinya sidang. Jalasa telah duduk. Yajlisu sedang duduk. Majlisun tempat berkumpul untuk duduk. Mengapa? Apa yang kita lakukan di majelis itu? Yaitu jalsah. Yang kita lakukan di majelis itu adalah jalsah. Bermusyawarat, sidang, rapat. Ya, jadi majlisun ini dari bahasa Arab, asalnya dari jalasa, duduk, yajlisu. Jadi kalau duduk rame-rame itu pakainya jalasa, yajlisu, membicarakan tentang sesuatu menjadi tempatnya menjadi majelis. Yang dibincangkan menjadi jalsah, jadi sidang, rapat, pertemuan. Nah, begini asal-usulnya bahasa Arab. Kita lanjut dulu, kita lihat pola katanya.
jalasa majlisun, ya, ini betul majlisun, tempat duduk-duduk atau tempat duduk beramai, ya, rame-rame duduknya. Kemudian jalsatan menjadi sidang. Telah duduk, yajlisu sedang duduk, majlis tempat duduk rame-rame, majlis permusyawaratan rakyat, majlis ta'lim itu asalnya dari bahasa Arab, tempat kita berkumpul membincangkan sesuatu. Jalsah yang kita bincangkan adalah sidang atau rapat. Contoh lebih jelas lagi, sajadah, telah sujud. Yasjudu, sedang sujud atau akan sujud. Ya. Tempat kita sujud namanya masjidun, masjid. Ya, jadi masjid ini tempat sujud. Asalnya dari sajada yasjudu masjidun, tempat sujud. Apa yang kita lakukan itu namanya sujud, yaitu sujud. Apa yang kita lakukan adalah sujud. Jadi masjid ini adalah keterangan tempat dari sajadah. Sajadah artinya, jalasa artinya telah duduk, yajlisu artinya sedang atau akan duduk. Tempat duduknya itu sendiri namanya majlis, yang dalam bahasa Indonesia sudah digunakan sebagai bahasa Indonesia, majlis taklim dan majlis permusyawaratan rakyat. Yang dibincang-bincangkan di dalam majlis itu namanya jalsah. Pertemuan itu namanya jalsah. Sajadah artinya telah sujud. Yasjudu artinya akan atau sedang sujud. Tempat sujudnya namanya masjid. Masjid adalah tempat sujud. Pekerjaan yang kita lakukan sendiri itu namanya sujud. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi banyak sekali bahasa Arab yang berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab, terbalik. Kita lihat lagi selanjutnya. Bahasa Arab itu sangat kaya dalam kosakata. Karena itu pemahamannya sangat dalam. Bagi orang yang cuma kenal satu kata bahasa Arab kemudian digunakan untuk semua, maka tidak tepat. Seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan pertama pembuka kamus, Qomarun. Qomarun artinya bulan. Nah, kalau kita cuma tahu kata-kata bulan itu bahasa Arabnya Qomarun, kita mungkin dalam bahasa Indonesia akan menggunakan Qomarun Muharram, Qomarun Zulhijjah. Sedangkan dalam bahasa Arab untuk menyebutkan nama bulan itu bukan Qamar, tapi Syahr. Syahrul Ramadan. Jadi Qamar untuk bendanya, Syahrul Ramadan untuk menyebutkan nama-nama bulan. Bahasa Arab sangat kaya dengan perbendaharaan kata, sehingga bagaimana kita kemudian bisa memahami bahasa Arab itu dari kedalaman maknanya itu, kalau kita memahami makna satu-satu kata ini. Ini jalasa sama qa'ada sama maknanya. Ya, jalasa, yajlisu, majlisun, ya kan, tempat duduk, ya ramai, jalsatan, sidang atau yang kita bicarakan itu. Qa'ada, yaq'udu. Tadi kan kita udah belajar ya. Ain ini bisa di sini bunyi A, di sini bisa bunyi U. Di sini bisa bunyi A, di sini bisa bunyi I. Ya. Jadi qa'ada yaq'udu artinya duduk juga sama. Jalasa yajlisu sama artinya duduk, tapi pengertiannya sangat berbeda. Pengertiannya sangat berbeda. Jadi tempat duduk maq'adun. Apa beda maq'adun dengan majlisun? Kalau kita tahu duduk cuma majlis aja, maka kita akan mengatakan ada kursi itu kita bilang itu majlis. Majlis itu digunakannya untuk kebersamaan. Maq'adun itu bisa digunakan untuk sendiri-sendiri. Misalnya kalau di pesawat, seat itu disebut maq'adun, bukan majlisun. Ya, ibu bapak yang sering bepergian naik pesawat, kalau pernah umroh, di situ pasti ditulis di kertas di depan tempat duduk kita itu maq'ad, artinya seat kita nomor berapa.
Beda dengan majlis dalam bahasa Indonesia artinya tetap tempat duduk. Tempat duduk sama-sama, majlis juga tempat duduk juga. Tapi pemahamannya berbeda penggunaan. Nah, duduk itu sendiri qu'udun, sujudun, ya, sama. Itu sujud sama dengan duduk. Ini sekedar pengetahuan bahwa bahasa Arab itu sangat kaya dengan makna. Kenapa dia bisa menjadi dalam maknanya kalau kita menguasai perkata ini. Jalasa ini digunakan untuk apa? Kok ada ini digunakan untuk apa? Artinya sama-sama duduk dalam bahasa Indonesia. Nah, disitulah kelebihan bahasa Arab sangat kaya dengan kosakata. Jadi per tahap itu derajat-derajat penggunaan kata itu berbeda. Apalagi nanti di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Makanya kalau Bapak Ibu semua memahami kata-kata bahasa Arab ini, kemudian membaca Al-Qurannya, itu akan berbeda kalau Bapak Ibu membaca dari terjemahan. Kita lanjut dulu, ini jalasa telah duduk, sudah kita pahami, yajlisu sedang duduk, kok ada sama, telah duduk juga, yaqudu sama, sedang duduk juga. Ya, tapi dalam pemahamannya itu berbeda. Cuma tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara umum mengartikan duduk. Ya. Majlisun, tempat duduk. Maq'adun, tempat duduk. Kursiyun, tempat duduk semua. Ya. Kalau kursi yang dalam bahasa Arab itu bendanya memang kursi, udah. Ya kan? Kalau maq'adun bisa kursi panjang kayak di taman-taman tuh yang nggak ada senderannya, pokoknya tempat duduk aja. Bisa dinamakan maq'adun. Kalau kursi itu udah yang berbentuk ada kakinya 4, ada senderannya misalkan. Dalam bahasa Indonesia sama, semuanya tempat duduk. Majelis juga tempat duduk juga. Karena asalnya dari jalasa yang artinya duduk. Jadi pemahamannya ketika kita memakai majelis itu berbeda. Jadi ada 3 dari bahasa Arab itu urusan tempat duduk saja. Nah sekarang lihat membuka kamus. Nanti kita coba nih buka kamus. Begitu kita buka kamus mau cari kata ba. Nanti pasti sesudah itu ada yaktubu. Setelah yaktubu biasanya ada 1, 2 atau 3. Kataban misalnya. Itu sama juga dengan kitaban. Sama juga dengan kitabatan. Saya nggak tahu padanannya nih dalam bahasa Indonesianya ya. Kalau kataba ini kan kata kerja masa lampau. Kalau yaktubu ini kata kerja sekarang atau yang akan datang. Sedangkan kataban, kitabatan ini sama 3-3-nya nih. Artinya tulisan. Telah menulis, sedang menulis, yang 3-3 ini artinya tulisan. Nah, kita lihat kataba telah menulis, yaktubu sedang menulis atau akan menulis. Kitaban artinya kataban artinya tulisan. Kitaban artinya tulisan. Kitabatan artinya tulisan. Nah, tapi kita perlu tahu bahwa yang paling sering dipakai adalah kitabatan. Ya, jadi banyak kadang-kadang kata-katanya tapi nggak digunakan, hampir jarang sekali digunakan. Dalam tulisan-tulisan, bahkan di dalam Al-Quran juga jarang kita ketemu. Ya, jadi yang paling banyak digunakan adalah kitabatan. Makanya kita pilih yang paling banyak digunakan. Kataba, yaktubu, kitabatan. Seperti kita terangkan di depan. Selalu ada kata kerja masa lampau, kata kerja yang sekarang dan yang akan datang. Setelah itu, bentuk pekerjaan itu. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Mau tanya Ustazah, ini untuk yang dari kata kitaba itu menjadi yak tubuh itu harus selalu ada ya-nya itu ya. Soalnya di depannya ini selalu saya lihat ada ya di depan. Selesai Ibu, sedikit lagi ya. Nanti saya buka forum tanya. Ya. Oh ya, baik. Ya, silakan ya. Terima kasih Ustazah. Kita lihat dulu nih supaya clear Ibu-ibu antara kata kerja dengan kata benda. Ini kan telah menulis itu kan kata kerja ya. Yaktubu sedang menulis, akan menulis itu kan kata kerja juga. Sedangkan kataban itu kata benda atau kata sifat. Kataban ini kata benda atau kata sifat. Kitabatan ini yang 3 ini sama. Cuman kita memilih mau gunakan yang apa, dan orang Arab banyaknya menggunakan kitabatan. Sehingga kataban sama kitaban ini jarang digunakan.
Ya. Nah, tunggu Ibu ya, nanti kita terangkan kalau ada pertanyaan. Yang jelas sekarang lihat nanti di kamus akan buka ini Ibu-ibu. Ini PR nanti ini habis ini. Buka satu kata ketemunya apa? Pemahamannya apa? Ya, saya ulangi sampai ini PR hari ini. Kataba telah menulis itu kata kerja. Yaktubu sedang menulis, akan menulis itu kata kerja. Nanti ada sesudah itu ya kata ketiga itu ada satu aja, ada yang dua, ada yang tiga. Ya, di kata-kata kataba ini ada tiga bentuk tulisan artinya. Tapi yang kita gunakan kitabatan ini yang sering digunakan oleh orang Arab. Ini semua yang tiga terakhir ini adalah kata benda. Nih, ibu-ibu lihat nanti PR nih. Cari kata-kata atau mau dicoba di sini, cari kata-kata ghafaro. Apa bacanya ghafaro, apa ghafiro, apa ghafuro, nanti lihat. Cari huruf ghain, fa, ro. Kemudian setelah itu apa? Yang pakai iya begini. Setelah itu yang kayak tiga ini. Mungkin satu, mungkin dua, mungkin tiga itu artinya sama semua. Setelah yang satu dengan yang dua, sesudahnya itu sama semua artinya. Ini PR, cari di kamus ghain fa ra. Yang kedua, cari huruf kha, khaf, lam, qaf. Barisnya apa? Saya nggak kasih baris, cari di kamus. Kemudian bentuk yang kedua ini kata kerja masa sekarang dan yang akan datangnya bunyinya seperti apa? Apa yang merahnya ini bunyinya U, apa yang merah ini bunyinya A, apa yang merah ini bunyinya I. Nanti dilihat di kamus. Nah, untuk yang terakhir, ini namanya masdar ya, kalau dalam bahasa Arab, saya belum ketemu bahasa Indonesianya. Ini kalau ada satu, tulis satu. Kalau ada dua, tulis dua. Satu lagi, shin, kaf, ro. Ini PR. Shin, kaf, ro. Cari di kamus, nanti ditulis seperti ini bikin PR-nya nih. Mahmud Yunus, halaman 366, baris kelima dari bawah. Ketemu kata kataba. Sesudah kataba itu ada kata yaktubu. Selanjutnya ada kata kataban, kitaban, kitabatan. Ini sama, yang tiga ini sama. Yang pertama kata kerja telah menulis. Yang kedua kata kerja akan menulis atau sedang menulis. Yang ketiga sama semua artinya tulisan. Begitu juga dengan PR ini ibu-ibu, bapak-bapak cari ghain fa ra. Bunyinya apa? Kha, lam, qaf. Dari di kamus bunyinya apa? Kata kerja ini kata kerja masa lampau, masa lalu. Kata kerja yang sekarang ini bunyinya apa? Dan ini tidak berubah-ubah. Yang udah ditulis di kamus itu yang tidak berubah-ubah. Karena itu kita harus mapan di situ. Ya, jadi ini tiga PR. PR-nya tiga aja. Ya, Ibu silakan yang mau bertanya. Raise hand dulu. Yang mau bertanya raise hand dulu biar tertib ya. Setelah ditunjuk silakan di unmute ya. Silakan yang mau bertanya ibu-ibu raise hand dulu. Baik, silakan Ibu, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Yang sudah raise hand dibantu. Tadi Ibu yang belum ada nih, Ada masih Ustazah. mencerna barangkali PR-nya. Oke, dan Ibu siapa ini? Belum ada raise hand-nya? Ada, saya ada Ibu Ernoviana. Saya Ustazah Pemahanik. Baik, ada Ibu Mahanik terlebih dahulu ya. Ini baru bermunculan, ada Ibu Mahanik, ada Ibu Ernoviana. Ya, wajahnya Dua dulu ya Bu ya. Ya, Saya Ustazah Ibu Pemahanik. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustazah masih tadi yang SP.
Saya menemukan surat Ali Imran ayat 74. Nanti kita bahas itu. Kita ini dulu PR dulu nih yang buat dikerjakan sekarang. Nanti itu setelah PR ya Bu ya, setelah gitu. fokus ke sini. Saya nyari slide-nya lagi. Fokus yang ini dulu. Silakan yang bertanya tentang ini. Ya, saya Ibu Ernoviana, Ustazah. Ya, silakan Ibu Erno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin ditampilkan lagi slide tentang sajadah tadi, Ustazah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang PR ini, Ustazah. Saya melihat di kamus, apakah benar yang seperti ini, Ustazah? Tentang gafara PR kita itu kan gafara. Dalam artinya itu kan ditulis mengampuni dosa. Ya, Ustazah. Itu apakah di bentuk lampaunya itu di pola fa'alanya itu memang artinya yang telah mengampuni dosa gitu ya, Ustazah? Ya, jadi kan pelajaran terjemah, ya, kita langsung terjemahin apa yang kita tahu kata-kata itu. Ibu ketemu ghafara ya, berarti kata kerja masa lampau. Ya. Ibu tulis di bawahnya, arti yang Ibu temui apa di situ? Mengampuni dosa. Mengampuni aja Bu ya. Mengampuni. Oh gitu. Kita udah terikat dengan kata kerja masa lampau, kata kerja masa dan yang akan datang, yang sesuatu yang tidak terikat dengan waktu. Bagaimana bisa mengartikan mengampuni semua? Oh, jadi kita kalau misalnya kita bilang gafara itu telah mengampuni, gitu. Masya Allah, Allah iftah alaik Bu ya. Terus kalau habis gafara Ibu ketemu apa lagi? Yakfiru. Yakfiru, Masya Allah. Ibu mengartikannya apa? Ampunan. Yang akan mengampuni. Masya Allah, Allah iftah alaik Bu. Habis itu ketemu apa lagi Bu? Gafran. Gafran, ada yang lain lagi? Gafranan. Maghfiratan. Lain tunggu ya, Ibu Ernoviana dulu ya. Silakan Ibu ketemu apa aja Bu kata-kata sudah yakfiru? Gafranan. Maghfiratan. Ya. Tiga ya Bu ya? Tiga, Ustazah. Nah, itu Ibu mengartikannya apa yang tiga itu? Yang tiga itu sama semua tuh Bu. Artinya apa? Berarti diampuni gitu. Bukan. Ampunan. Allah iftah alaik ya. Nah, kenapa kita buka kamus buka kamus doang? Kita harus ngerti ya kata yang kita buka itu ya kan? Kalau Allah telah mengampuni, kalau yaghfiru berarti sedang atau akan mengampuni, sedangkan maghfirah, nah kita biasa pakai maghfirah Bu. Dia ada berapa kata? Bu ya? 3 tadi. Ada 3. Maghfirah, terutama yang dari kampung maghfirah nih. Yang dari kampung maghfirah, ternyata maghfirah itu dari ghafara yaghfiru. Maghfirah itu artinya ampunan. Jadi kampung maghfirah itu kampung ampunan ternyata artinya. Jadi nggak bisa kita mengartikan diampuni, mengampuni. Jadi yang 3 yang tadi itu Bu merupakan bentuk yang artinya ampunan. Ampunan. Begitu ya Bu ya. Sedangkan Ibu tadi yang sajadah apa yang pertanyaannya Bu? Yang sajadah saya tadi ketinggalan aja Ustazah, ingin ditambahkan kembali karena mau belajar dari ini. Masya Allah. Ya. Silakan Bu Mela, kalau ada pertanyaan yang lain masih ada waktu. Masih ada waktu ya Ustazah. Masya Allah. Kalau Ibu yang barusan ya tadi Ibu dan kali ini ada Ibu Riza dua lagi kali ya Ustazah kita ini kan. Ibu Riza silakan di unmute dan selanjutnya ada Ibu Yusnimar. Terima kasih Mbak Mela. Assalamualaikum Ustazah. Ya belum kelihatan nih. Tapi
Tapi Riza di sini ingin menanyakan tentang yang PR yang sebelumnya, Ustazah. Tapi kalau memang belum waktunya, ya enggak apa-apa. Bolehkah itu, Ustazah? PR, oke Bu. Ini udah tanya jawab. Mau bertanya tentang apa Bu? Bisa menemukan pada surat Al-Baqarah ayat 266 itu di akhirnya tuh Anallaha ghaniyun hamidun. Apakah itu termasuk subjek predikat? Karena subjeknya tidak domah. Allaha itu apakah termasuk, Ustazah? Ya, jadi namanya nanti lain lagi ya. Karena udah ada inna di depannya, inna itu yang merubah jadi Allaha. Asalnya Allahu. Asalnya Allahu menjadi Allah gara-gara ada inna di depannya. Jadi inna yang membuat dia barisnya menjadi fathah. Nah, di situ tidak lagi disebutkan sebagai subjek ya. Tapi bahasa Indonesianya tetap subjek. Kalau bahasa Arab itu udah jadi isim kana dan khabar kana namanya. Isim inna dan khabar inna. Jadi asalnya itu Bu, subjek predikat betul. Baris Allah dirubah oleh inna. Artinya menjadi ada tekanan di situ, sesungguhnya Allah itu. Ya, ada inna, sesungguhnya Allah itu, Allahnya yang tadinya hu menjadi ha. Iya. Ya, kita belum masuk ke situ supaya mantap dulu dengan subjek predikat yang sederhana. Nanti dia Allah itu bisa dirubah-rubah sama huruf lain. Jadi ada yang melakukan perubahannya. Terima kasih Ustazah. Ya, silakan yang lain. Ustazah, saya tadi yang pertama tadi. Ustazah. Saya yang pertama tadi yang tanya kemudian kaitan dengan PR kemarin. Ya, silakan. Ya. Ali Imran ayat 74 Ustazah. Yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Nah, apakah wallahu dzul fadlil azim itu IL dan termasuk itu dzul fadlil itu KM Ustazah? Iya, ini saya bukain ya. Di sini ada ini termasuk permasalahan yang kemarin itu Zulfadli ya. Ya. Jauh juga kayaknya nih. Termasuk kemarin ada ya? Ada kemarin waktu menerangkan surat Al-Baqarah nih, Allah muhit Zulfadli ya. Ya, supaya semua perhatian. Ini di Jermannya ayat 150 kalau nggak salah. Nah ini ya, Allah Zulfadlil Azim ya. KM ya Bu, masih ragu dengan KM ya Bu? Oh berarti benar KM ya Ustazah? Ya, lihat dulu, kita sudah belajar kemarin mencari kata majemuk ya. Bagaimana cara mencari kata majemuk? Yang kita cari pertama ada cari isim dengan tanda alif lam, ya kan? Di Zulfadli itu ada al-fadli, ada isim, ada alif lam ya kan? Nomor 1 cari isim dengan tanda alif lam. Al-fadli ada alif lam. Kemudian pastikan huruf akhir berbunyi i kasrah. Li, betul ya Bu ya? Ada alif lam di depannya, ada bunyi i di akhirnya. Itu untuk mencari kata majemuk. Kemudian setelah itu lihat kata sebelumnya. Jika kata sebelumnya salah satu dari kata depan huruf jar berarti bukan kata majemuk. Nah, sebelum al-fadli ini min atau bukan, ila atau bukan, an atau bukan, ala atau bukan, fi atau bukan, bi atau bukan, ka atau bukan, li atau bukan. Kalau bukan ini berarti dia kata majemuk. Ya, ini zu ini min atau bukan? Bukan ya kan? Bukan ilah, nggak ada an. Nggak ada Allah, nggak ada fi, nggak ada bi, nggak ada ka, nggak ada. Berarti zu ini bukan termasuk yang 8 ini. Kalau dia bukan termasuk yang 8 ini, berarti dia kata majemuk. Jelas Ibu? Jelas Ustazah. Jelas. Lagi pelan-pelan ya, kita ulang pelan-pelan ya. Kita ulang pelan-pelan bagaimana cara mencari kata majemuk di dalam Al-Quran.
yang pertama kita cari adalah isim dengan tanda alif lam. Ya. Kalau ada isim tanda alif lam, Pak Ain, yang biru kalau enggak. Yang biru coba di kamar Ain. kalau Iya, ada boleh isim, di setelah itu ada isim lagi ada alif lam, atau sebelumnya ada isim ada alif lam. Berarti kan bukan kan? Berarti itu yang kembar-kembar. Sekarang pertama kita cari dulu isim dengan tanda alif lam. Contohnya ada nih, ada isim, ada alif lamnya. Yang kedua, pastikan huruf akhir berbunyi i atau kasrah. Di al-fadli ini bunyi hurufnya kan ini, li, ada i-nya. Berarti ini udah memenuhi syarat. 2. Syarat yang ketiga, lihat kata sebelumnya. Nah, lihat kata sebelumnya. Kata sebelumnya zu. Zu sini jika sebelumnya salah satu dari kata depan, berarti bukan kata majemuk. Sedangkan dia bukan salah satu kata depan, berarti dia adalah kata majemuk. Jadi begitu cara mencari kata majemuk ya Bu ya. Ya, Ustazah. Paham. Jadi ini harus emang udah usah dihafal. baik. Terima kasih. Dan nggak cenderung untuk menghafal-hafal ya. Ini yang penting mempraktekkan. Kalau udah sering dipraktekkan yang 8 huruf ini, berarti nanti dengan sendirinya akan hafal. Jadi praktekkan, cari-cari apa yang ada alif lam, tapi yang depannya nggak ada alif lam, gitu. Kalau dua-dua ada alif lam berarti ikal dong, ya. Kalau di depannya nggak ada alif lam, nah kita lihat termasuk yang 8 ini atau tidak. Kalau tidak termasuk yang 8 ini berarti kata majemuk. Masih ada pertanyaan untuk kata majemuk? Kemarin ada Sanaya itu yang menanya. Sanaya hadir nggak hari ini? Halo Bu Sanaya. Ya, itu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ya, Bu Sanaya, ada yang masih diragukan tentang kata majemuk? Sudah jelas. Alhamdulillah. Makasih. Kemarin Jazakallah apa khair. yang bikin bingung apa gara-gara Zulfadlil Azim? Iya, rupanya kan Ibu baru menjelaskan bahwa zu itu asalnya dari zuun, tapi karena ketemu alif lam jadi zul fadli. Jadi Iya. membaur gitu. Iya, kayaknya begitu ya. Jadi akhirnya jelas. Ya. Jadi dari situ Sebenarnya kemarin tuh jadi saya baru tahu bahwa itu zulnya rupanya zulnya itu isim juga, tapi karena tidak ada tanwin atau tidak ada alif lam saya bingung gitu tadinya, tapi karena Ibu udah menjelaskan. Kan kata yang pertama nggak boleh ada alif lam, nggak boleh ada tanwin syaratnya. Ya, maksudnya karena menyatu ke kata sesudahnya. Kalau dia udah ada tanwin, berarti itu persoalan udah selesai, kata-kata itu udah selesai, udah di ujung. Iya. Kalau dia sama-sama ada alif lam, berarti dia ikal kan? Gitu. Nah juga kemarin saya ngasih langsung 3 Zulfadlil Azim, jadi agak rancu ya, kepanjangan kayak gitu. Ini saya potong supaya clear. Ini yang namanya kata majemuk. Iya Bu. Ya khusus kata majemuk, masih ada yang ragu-ragu, silakan tanya kata majemuk aja. Kalau azimnya Iya, masuk. baik. Tapi Ada Ibu Yusnimar, Ibu Refli ini, kata majemuk dulu Ibu ya. Emi Sola. Bu Mila soal kata majemuk dulu ya. Ada yang bertanya tentang kata majemuk? Iya, yang punya bertanya kata majemuk, silahkan. Ya silakan. Yang belum mengerti, bisa di-unmute dulu. Supaya nggak pindah halaman kita nih. Iya. Boleh langsung. Waduh, ini mau nanya. Apakah memang sudah paham kata majemuk? Iya. Dengan Ibu siapa ini? Mungkin ketika Gilbert belajar ini. kita paham, kita akan lebih mantap kalau kita praktekkan. Ya, kita coba bikin. Nah, ini masuk kata majemuk atau tidak. Jadi kita nggak tahu sejauh mana pemahaman kita kecuali kalau kita praktekkan di dalam Al-Quran. Ustazah, mau bertanya masih kata majemuk. Ya, silakan. Yang azimnya bagaimana Ustazah? Yang azim, Masya Allah. Yang azim kita lihat yang azimnya. Ya kan, yang azimnya kita lihat sini. Kita lihat yang azimnya. Oh, ini yang azimnya udah saya hapus ya kan Bu. Lihat sini ya. Zulfadlil azim. Tinggalkan yang lain-lain. Lihat yang dua alif lam ini dulu. Kan dua alif lam berarti
ikal kan, isim kembar ada alif lam. Ya Bu ya? Ya. Isim kembar ada alif lam. Bagaimana menerjemah isim kembar ada alif lam? Sisipkan yang di tengah-tengah. Tinggalkan dulu zu ini. Al-Fi'lil Azim artinya karunia yang besar. Karunia yang besar. Jadi kalau Zulfadli jadi satu, pemilik karunia. Baru sampai pemilik karunia saja. Tidak ada yang, tidak ada itu. Tidak ada sisipan apa-apa kan kata majemuk. Ya, kata majemuk menerjemahkannya tidak ada sisipan apa-apa. Tidak ada yang, tidak ada itu, tidak ada kata-kata lain. Jadi Zulfadli langsung pemilik karunia. Nah, kemudian Al-Fadli sama Al-Azimi jadi satu, jadi isim kembar. Kalau isim kembar bagaimana menerjemahkannya? Sisipkan yang di tengah-tengah. Berarti Zulfadlil Azim, pemilik karunia yang besar. Pemilik karunia yang besar. Jadi kalau di sini Allah itu SP-nya menjadi iyal ditambah ikal loh Ustazah. Iyal ya, iyal Allah ini udah jelas iyal ya, ditambah apa? Bukan ikal, ditambah KM. Karena zunya jangan ditinggalkan. Kan Zulfadli, pemilik karunia. Azim ini cuma tambahan untuk Tambahan saja. bagaimana apa pemilik karunia yang besar itu. yang besar. Jadi yang jadi predikatnya Zulfadli, Bu. Oh iya iya, kasih Ustazah. Yang Azim ini keterangan dari Zulfadli. Ya, jadi Allah subjek, Zulfadli predikat. Zulfadli disambungin kepada Azimi, ini keterangan. Baik Jadi Ustazah. Allah itu pemilik karunia yang besar. Jadi SP-nya subjek predikat keterangan gitu Ustazah ya. Iya, keterangan dari ini, keterangan dari predikat. Gitu. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Ya, jelas ya semuanya ini kalau udah panjang agak bingung ya. Tapi ibu bapak nggak akan mantap kalau nggak dipraktekkan. Coba dipraktekkan terutama yang masih ragu-ragu bikin aja. Jadi nanti mana yang meragukan supaya kita pastikan oh yang ini maksudnya ini, yang itu maksudnya seperti ini. Nah harus dipastikan ilmu itu harus tidak boleh tebak-tebakan. Ustazah, tadi beda sama nggak dengan yang Al-Baqarah 282 itu Ustazah yang saya tanyakan tadi? Apa tadi ayatnya? Yang ujungnya wallahu bikulli syai'in alimun. Nah, itu udah beda lagi, Bu. Bikulli syai'in itu kan SKN. Ya, jadi kalau dipotong SKN berarti dia maksudnya kalau disisipkan ada SKN, wallahu SKN belum ini nggak kalimat sempurna ya. Iya, kalau belum sampai ke ujung, yang ke ujungnya apa? Wallahu bikulli syai'in alimun. Nah, alimun itu kalau nggak ada alimun belum jadi subjek predikat, belum jadi kalimat sempurna. Kan predikat itu harusnya barisnya ya kan? Wallahu bikulli syai'in. Berarti Allah dengan segala sesuatu. Masih belum sempurna. Tapi kalau disebut alimun, Allah dengan segala sesuatu mengetahui, ya kan? Kalau dibuang bikulli syai'in, nggak perlu itu, udah sempurna kalimat Allah maha mengetahui, udah cukup. Kalau Allah maha mengetahui segala sesuatu. Ya, karena ini diletakkan di tengah, Allah atas segala sesuatu mengetahui. Nanti bahasa Indonesia pasti ditaruhnya di akhir dalam bahasa Indonesia. Nggak boleh dalam bahasa Indonesia taruh di tengah keterangannya. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Nah itu nanti pelajaran yang berikutnya Bu ya, bagaimana menyusun kata-kata dari bahasa Arab ke dalam susunan bahasa Indonesia yang baik. Jadi kalimat ini bisa dibilang dengan kalimat sempurna kalau kita sampai dengan alimunnya gitu, Ustazah ya. Alimun baru sempurna. Kalau belum alimun, jadi SKN-nya nggak bisa jadi predikat.
Jadi penjelasannya itu Allahu iya, bikuli syai'innya SKN, alimunnya iyat. Iyat sebagai predikat jadinya ya. Insya Allah, Allah iftah alaik. Jadi alimun, iyatnya itu yang sebagai predikat. Ya. Bikuli syai'in itu hanya keterangan, yang di dalam bahasa Arab itu ditaruh di tengah, kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya menerjemahnya kita taruhnya di akhir. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Jadi kalau diterima zaman dahulu kakek-kakek kita namanya Allah itu akan segala sesuatu maha mengetahui. Zaman dulu Bu ya. Nah sekarang kita pakai bahasa Indonesia yang baik. Allah itu maha mengetahui, nggak perlu pakai atas lagi. Emang perlu ada kata-kata atas untuk mengetahui? Kan tidak. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Kalau orang zaman dahulu pasti pakai kata-kata atas. Nah itu ada penyempurnaan bahasa di situ. Jadi kita menyusun bahasa dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah masing-masing. Bahasa Arab sesuai dengan kaidahnya, bahasa Indonesia juga sesuai dengan kaidah. Begitu Bu ya? Ya Ustazah, terima kasih Ustazah. Waktunya udah habis ya Bu Mela. Boleh nanya, Ustazah. Saya nggak nanya tentang PR. Oh boleh, silakan. Ada Dokter Yuni mau nanya ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak gimana? Itu Ustazah, lafara ya tadi ya, itu ada dua. Kita temukan ada dua. Yang satu artinya mengampuni, yang satu lagi artinya menutupi. Apakah kita buat kedua-duanya ini? Iya, bikin dua-duanya. Apa yang kita lihat di dalam kamus itu bikin. Karena khalaqah juga ada dua itu. Khalaqah ada apa aja? Khalaqah artinya yang satu membuat, menjadikan. Yang satu lagi itu buruk, lapuk, rusak gitu. Itu kan khalaqah bisa menciptakan, bisa menjadi akhlak nantinya. Ya, jadi kita buat yang kita temukan ya. Nah, kalau ketemu biar wawasannya terbuka ya. Ya. Ini kan kita press ke yang sini aja supaya maksudnya jangan terlalu lebar biar ini dipahami dengan baik gitu kan. Ya. Sebab nanti kan ada makna-makna lain seperti khalaqa itu kan menciptakan ya. Allah manusia itu makhluk ya kan. Semua yang di bumi ini kan makhluk. Selain Allah itu kan makhluk ya kan. Tapi akhlak juga asalnya dari khalaqa juga. Iya. Nah, masih bingung, kerjakan yang ini dulu ya kan. 3 ini yang nanti ketemu dengan masdar dengan apa? Ampunan itu tadi. Sebatas itu. Ghafara telah mengampuni. Yaghfiru akan atau sedang mengampuni. Nah, kemudian kesininya ghufranan, maghfiratan, apa bentuknya ada berapa? Dan yang paling banyak digunakan yang mana? Nah, kalau di bawah itu ada lagi ghafara juga. Di halaman 298 itu ya dia memutus itu ada ghafara. Dia kan kalau kita nyarinya kan yang di dalam kurung itu ya. Ghafara yaghfiru ghafran ghufranan maghfiratan. Nah, yang satu lagi ada lagi ghafara yaghfiru ghafran. Nah, terus artinya itu menutupi. Ya itu dia. Boleh kita buat dua-dua atau kita pilih satu aja. Nah kalau nggak mau sederhana pilih satu dulu ya karena kita di basic ya kan supaya nanti jangan saya bukan berusaha ya untuk tidak mencampurkan hal-hal yang nanti tambahan kan enak kalau udah basicnya itu udah kuat gitu. Ya. Fokus bagus dulu ya. Fokus kepada satu kata dulu nanti kalau cabangnya ini bakal banyak banget gitu. Nah, kalau dikenal banyak sekaligus nanti nggak kepegang semua. Ya, baik. Terima kasih. Ustazah maaf menyambung Bu Yurni tadi, berarti yang ini mengampuni dosa dan menutupi sesuatu, gitu ya? Sebentar ya. Bu Dokter, kita fokus ke yang sederhana dulu ya Bu Dokter ya. Yang banyak digunakan di dalam Al-Quran. Ya, satu aja dulu ya. Supaya kita nanti akan menerjemahkan Al-Quran itu dalam bentuk satu ayat gitu kan. Jadi kita nggak terlalu penting dengan makna-makna yang lain. Yang makna yang paling penting dalam Al-Quran itu kan mengampuni.
Mungkin kata-kata itu bisa dipakai di apa di bidang keilmuan, di bidang sosial, di bidang lain sebagainya. Kita pakai yang banyak digunakan di Al-Quran dulu ya. 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 Silakan Ibu Ramadhani ya, tadi. Iya. Iya Bu Ustazah, artinya benar tadi nggak, saya cuma mengkonfirmasi dari Bu Yurni. Di sini kan Ghafaro itu ada mengampuni dosa dan menutupi sesuatu. Berarti kita yang kita cari sekarang itu mengampuni dosanya aja, difokuskan dulu ya Bu Ustazah ya. Saya berharapnya gitu supaya apa nih, terutama yang baru-baru belajar. Jadi nggak apa kalau kita campurkan segala satu banyak kayak tadi Zulfadlil Azim, begitu ditambahin Azim aja udah ada bingung gitu. Jadi harus kita potong Zulfadlinya aja. Mungkin kalau saya kemarin bikin Zulfadli aja mungkin nggak bingung, ya kan? Karena kelihatan Kak ininya. Begitu ditambahin Azimnya, walaupun jadi begini gitu kan? Iya, jadi buyar kata majemuk yang sebenarnya, jadinya karena ada tambahan. Buyar dari kemana-mana. Mending kita fokus setelah nanti pengembangan, kita masuk kepada periode pengembangan. Ya sekarang masuk kita periode pertama dulu nih, ketemu ke halamannya gitu loh. Ketemu nggak halamannya, ketemu nggak kata-kata begini. Sampai di situ kan di kamus pada ditulis artinya apa? Artinya cuma satu aja. Seperti Ghafara mengampuni aja. Seperti apa? Khalaqa misalnya menciptakan aja. Padahal ada kata kerja masa lalu, kata kerja yang akan datang. Ada juga bentuk masdarnya, apa pekerjaan itu sendiri gitu. Ya kita sepakati untuk ini dulu ya, supaya terutama yang baru-baru tidak bingung dengan banyaknya kosakata yang terbentuk dari ini. Kita ambil yang 3 ini aja dulu. Ya, baik Ustaz. Untuk yang kata keduanya memang selalu ada kata, ada ya itu ya Ustaz ya. Ini dengan siapa nih yang bertanya nih? Ya, Ibu Rahmadiani tadi lanjutannya. Ya, wajib Bu, wajib lazim kudu mesti Bu. Ya kan? Ya kan tadi saya lihatin itu kan dari pertama itu. Ya nih, kan dia selalu harus ada ya untuk apa? Untuk kata kedua. Kata kedua ini kan tuh. Ya. Ya. Bentuknya kayak gini, yang berubah-ubah kan cuma ainnya ini. Ainnya, iya. Pasti ada ya dan barisnya juga ya. Kata keduanya yang huruf mati. Iya. Udah paten nih. Yang berubah-ubah ainnya ini. Ya, rumusnya sudah ada ya sama huruf mati ya. Sukun ya. Ini harus ya menunjukkan yang akan datang atau yang sekarang. Ya. Ya baik Ustazah, terima kasih. Kalau nggak ada ya ini, Ibu jangan lihat kata-kata huruf 3 ini, berarti ini masa lalu. Kalau Ibu lihat ada ya di awalnya, berarti yang sekarang akan datang. Iya, sedang dan akan datang. Jadi di dalam Al-Quran itu jadi langsung bisa memahami gitu. Ya, jadi ya, barisnya ya, Ibu ya, barisnya ya, dan yang keduanya barisnya dan yang terakhir. Kapan kita pakai doma, kapan kita pakai fathah. Nah, ya. Nanti ada lagi ujung, masalah ujung ini urusan belakangan. Yang ini nggak berubah-ubah, tetap dimanapun tetap lala. Kalau yang sekarang yang akan datang, U-nya ini bisa berubah jadi A. Ada yang merubahnya, ada yang tugas merubah U jadi A. Jadi kita belum munculkan petugasnya itu ya. Sekarang kita yang dasarnya dulu ini yang ada di dalam kamus. Yang sudah berubah jadi A nggak ada dalam kamus. Ya, jadi ini yang ada di kamus, ketemunya yang seperti ini. Cukup ya Bu ya? Baik Ustazah. Ibu maaf Bu. Ya. Assalamualaikum. Tadi melanjut yang tadi juga. Saya kan menggunakan kamusnya Al-Munawwir. Nah di situ saya temukan nggak menemukan yang untuk present sama future ya. Jadi nggak ya. Jadi cuma Ghafara, Ghafran, wa ghufranan, wa maghfiratan. Nah, iya. Saya juga beberapa kali tidak menemukan ya. Tapi coba Ibu lihat lagi ke bawah kalau ada ya. Sebenarnya kamus itu semua menyebutkan di awal itu ada kata kerja sekarang dan akan datang. Saya juga pernah menemukan di Munawwir itu karena waktu saya sempit ya untuk mencari di Munawwir juga, ya cuma sempat nyari di Mahmud Yunus. Yang punya Munawwir punya Mahmud Yunus coba dilihat juga ya.
Ibu cuma punya Munawir aja? Iya, kebetulan. Nggak ada sama sekali. Kebetulan. Nggak ada sama sekali bentuk kata kerja yang datang. Iya, saya juga saya coba cek kata-kata yang lain juga semuanya seperti itu gitu. Nah, itu dia. Jadi Bu, satu sama lain kamus tuh ada kekurangan, ada kelebihannya. Ya, saya melihat begitu kalau Munawir itu di kelebihan di penggunaan yang lebih luas gitu ya. Kalau Mahmud Yunus ini ke basic aja gitu. Sama dua kamus tetap tidak menerangkan makna yang sebenarnya. Jadi ketika kita menerjemahkan Al-Quran berdasarkan apa yang kita dapat dari kamus, itu kita jadi salah menerjemahkannya. Seperti kauman itu kan sudah menjadi kata benda, jadi isim ya kan. Tapi karena artinya koma berdiri, akhirnya diartikan berdiri, mendirikan, dikira-kira seperti itu artinya. Nah karena itu kita belajar kamus, karena kita terjemah kita langsung dengan maknanya. Ya, Ibu coba dilihat lagi, nanti saya lihat juga di Munawir. Sebab semua harus kenal ininya Bu. Ini paten ini Bu, nggak bisa berubah-ubah. Ya, misal Fatah Yaftahu itu nih kayak gini, ini nggak bisa berubah-ubah nih Bu. Jalasa nggak boleh ya jelusu, nggak boleh ya jelasu, nggak boleh. Ini udah paten, hak patennya. Fatah harus Yaftahu, Jalasa harus ya jelisu, Kataba harus yaktubu. Di sini A, di sini I, di sini U. Ini di kamus adanya. Dan tidak boleh dirubah-rubah, ini hak paten. Izin Ustazah boleh nggak sharing? Iya Ibu, silakan Bu. Boleh ya. Ini di Munawir itu kan kita ada melihat di atas garis itu ada harakat ya. Itu kadang-kadang ada harakatnya itu doma, kadang fathah, kadang-kadang kasrah. Nah kalau kita lihat ini, kita bandingkan dengan Mahmud Yunus, ternyata yang harakat di atas garis itu adalah menunjukkan harakat pada huruf kedua. Iya, ada yang disingkat aja. Ya, singkat aja kayak gitu. Saya buka kan saya nggak pernah buka kamus bahasa Indonesia ya. Jadi ini juga saya bilang baru kenal ini kamus bahasa Indonesia. Jadi masih biasa buka kamus Arabik ya. Nah itu ada di kode-kodenya ya. Iya, ada kodenya. Ya, seperti misalnya kataba ya, yaktubu kan kalau kita ketemu di Mahmud Yunus kan yaktubu ya. Nah, betul. Kalau di Munawir tuh dia tulis aja di atas garis itu dhammah. Nah, nanti kita buka di screen ya supaya lebih jelas. Ya. Memang begitu. Oke, terima kasih Bu Yurni. Kamu saya banyak yang begitu. I got it. Iya. Ya. Oke. Ya, saya nemu di sebelah sini. Terima kasih Bu Yurni. Ya, sama-sama. Baik, Ustazah, mengingatkan sudah menunjukkan pukul, kalau di Saudi pukul 1:48. Berarti kalau di Indonesia sudah pukul 5 ya, lewat 48 menit, mungkin sekitar 10 menit maksimum kebersamaan kita. Ustazah, ada 1 atau 2 pertanyaan? Masih ada? Iya Ibu. Ada Ibu Siti Madiah Umar, silakan Ibu. Dan Bunda Ermisola barangkali terakhir ya, boleh dipersingkat juga pertanyaannya, silakan. Terima kasih. Kembali kepada soal KM, soal kata majemuk dari surat Al-Imran ayat 14. Wallahu indahun husnul ma'ab. Itu betul KM ya, Ustazah? Ya, husnul ma'abnya itu kan KN ya. Wallahu husnul ma'ab. Indahu itu ya seperti SK juga ya, susunan kata depan, tapi itu enggak termasuk di dalam kata depan yang 8 yang kita kenal itu. Itu seperti keterangan ya Bu ya. Jadi yang Wallahu itu subjeknya ya, husnul ma'ab itu KM jadi predikatnya. Iya, terima kasih. Lalu kemudian nih yang ayat 47, Allahu
Fuhul mayasa itu bisa dikatakan SKN ya, IA dan SKN. Wallahu Yahluku mayasya. Ya Bu, tadi Ya, kita baru bisa IA dan SKN ya. Tidak Bu, wallahu yakhluqu ma yasha bukan subjek predikat. Yang kita gitu ya. Karena kan predikat itu harus dhammah Bu. Yakhluqu itu di awalnya ya, baru pelajaran kita tadi. Fa'ala ya. Fa'ala yaf'ulu. Jadi khalaqa yakhluqu. Oh ya luku ya. Jadi ini tidak bisa SP ya, bukan SP ya. Bukan SP. Tapi nanti bukan SP. Kita belum masuk ke sana Bu. SP itu bisa berbentuk predikat, itu bisa berbentuk kata kerja juga, tapi di kata kerja yang sempurna juga, baru bisa jadi predikat. Iya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang simpel dulu. Nanti kata kerja dalam bentuk kalimat sempurna bisa jadi predikat nanti. Iya. Terima kasih Ustazah. Dulu ya. Baik ya, cukup ya. Udah mau maghrib ini, Bu Mela, bisa ditutup. Halo Bu Mela. Halo Bu Mela. Kayaknya Bu Mela nggak ada sama kita nih. Baik ya, karena waktu sudah jangan-jangan udah azan nih. Kita tutup aja pertemuan kita hari ini dengan istighfar dan baca doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Baik, terima kasih Ibu semua. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita, mempermudah kita. Amin. Amin. Makasih Ustazah. Makasih Ustazah. Makasih Ustazah. Ustazah. Terima kasih Ustazah.